Hai Sobat Semerhati, saya Esarpa. Senang rasanya dapat menjumpai Sobat Semerhati pada kesempatan ini. Saat ini kita akan berbincang mengenai polusi udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi udara di kota Jakarta dan sekitarnya saat ini sangat memprihatinkan pada kondisi tidak sehat. Kita dapat melihat indeks kualitas udara Jakarta pada tanggal 18, 19, dan 20 Agustus ditayangkan oleh IQR pada tanggal 18 Agustus. Kondisinya tidak sehat dan kita perlu turut ambil bagian dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas khusus untuk membahas kondisi polusi udara di kota Jakarta dan sekitarnya. Dan sudah ada arahan-arahan dari Presiden untuk ditindaklanjuti oleh kementerian maupun lembaga-lembaga terkait. Sebagai warga negara yang peduli akan kualitas udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa usulan alternatif solusi untuk mengatasi polusi udara Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Dan Sobat Semerhati sekalian, jika ada usulan-usulan, silakan tuliskan pada kolom komentar di video ini. Usulan ini saya sampaikan kepada pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Polda Metro Jaya, pemerintah daerah Banten, Jawa Barat, dan Polda-Polda terkait, serta kepada Kementerian Lingkungan Hidup, juga Kementerian Perhubungan, serta lembaga-lembaga terkait. Jika selama ini atau belakangan ini diterapkan sistem ganjil genap untuk mengizinkan kendaraan roda 4 masuk ke kota Jakarta, saya usulkan agar diubah izin kendaraan yang masuk ke kota Jakarta tidak lagi dengan ganjil genap tetapi menggunakan nomor akhir dari kendaraan sesuai dengan angka belakang tanggal di setiap harinya atau angka belakang di kalender. Dengan perubahan dari ganjil genap menjadi angka belakang nomor kendaraan sesuai dengan angka belakang di kalender, itu akan memperkecil jumlah kendaraan yang masuk ke kota Jakarta. Jika dengan sistem ganjil genap itu mengizinkan 50% kendaraan masuk ke kota Jakarta, 50% tidak diizinkan masuk ke kota Jakarta,
Maka dengan perubahan ke angka belakang di nomor kendaraan sesuai dengan angka belakang pada kalender, itu akan berubah dari 50% menjadi 10%. Walaupun usulan ini juga akan berdampak pada diri saya pribadi, namun ada tujuan yang lebih besar, yaitu untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Jika selama ini pembatasan ganjil genap itu hanya berlaku untuk kendaraan roda 4, maka dalam usulan ini saya sampaikan bahwa akan lebih baik jika pembatasan kendaraan masuk kota Jakarta itu juga diberlakukan untuk sepeda motor atau kendaraan roda 2 dan 3. Karena kenyataannya jumlah sepeda motor yang masuk ke kota Jakarta itu sangat-sangat banyak, yang memberikan kontribusi polusi udara jauh lebih buruk. Tentunya pembatasan ini tidak berlaku untuk kendaraan yang berpenggerak dengan sumber tenaga dari listrik. Dan juga perlu ditingkatkan sosialisasi, himbauan, ajakan untuk memotivasi masyarakat menggunakan mode transportasi umum. Dengan demikian, selain mengurangi polusi, juga akan mengurangi kemacetan. Tentu diperlukan upaya pemerintah untuk dapat menyediakan sarana transportasi umum yang memadai secara kuantitas, dan tentu juga diperlukan kualitas kenyamanan dan keamanan ketika masyarakat memanfaatkan moda transportasi umum. Kemudian usulan yang lain mengenai moda transportasi yang diterapkan di Jakarta, pembatasannya jangan hanya terbatas pada hari kerja. Akan lebih baik kalau pembatasan itu juga diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan juga hari-hari libur nasional. Tentu kebijakan ini akan berdampak pada pusat perbelanjaan maupun daerah-daerah wisata apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang lain yang mendukung untuk tetap mendukung pusat perbelanjaan maupun daerah-daerah wisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoperasikan kendaraan-kendaraan umum yang pada hari kerja digunakan untuk moda transportasi yang menuju ke area bisnis, dialihkan untuk mendukung transportasi ke arah pusat perbelanjaan maupun ke daerah-daerah wisata. Dan pembatasan kendaraan ini juga perlu diberlakukan di jalan-jalan menuju area puncak. Perlu disediakan moda transportasi umum yang memadai untuk mengangkut wisatawan yang akan berwisata ke puncak. Dan kepada pengelola area wisata yang selama ini mengizinkan wisatawan berkeliling di area wisata dengan
kendaraan pribadi, tentu diperlukan juga penyediaan moda transportasi massal untuk mengangkut wisatawan berkeliling di area wisata yang dikelolanya. Dengan berakhirnya masa pandemi COVID-19, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mewajibkan masyarakat menggunakan masker. Namun dengan kualitas udara yang buruk, saya usulkan pemerintah tetap menganjurkan bahkan mensosialisasikan agar masyarakat tetap menggunakan masker, baik itu saat berada di dalam ruangan maupun saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan ketika sedang tidur pun ada baiknya menggunakan masker. Dengan disiplinnya masyarakat menggunakan masker, itu akan mencegah polutan masuk ke saluran pernafasan dan pada akhirnya ke dalam paru-paru. Tentu hal ini akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat pada umumnya dengan pemakaian masker secara rutin. Terima kasih sudah bersama-sama mengikuti perbincangan mengenai kondisi kualitas udara di kota Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Semoga bermanfaat dan semoga pemerintah juga mempertimbangkan usulan-usulan ini untuk perbaikan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke rekan-rekan dan saudara-saudara agar bermanfaat lebih banyak lagi bagi masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu.